Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat kimia, kembali lagi dengan saya Fitri Widiawati. Di sini saya akan menyampaikan terkait materi ikatan kovalen koordinasi. Coba perhatikan ya. Semisal ada anak yang namanya si A dan si B, yang mana sedang asik belajar bersama. Tetapi tiba-tiba si B lupa tidak membawa buku. Kira-kira apa yang akan dilakukan si B agar tetap bisa belajar bersama? Pastinya si B akan meminjam atau menggunakan buku dari si A untuk digunakan bersama-sama untuk belajar. Sama halnya dengan kovalen koordinasi atau ikatan kovalen koordinasi. Lalu apa ikatan kovalen koordinasi itu? Bagaimana terbentuknya ikatan kovalen koordinasi itu? Sama halnya dengan manusia, ikatan juga dapat terbentuk karena pemakaian elektron bersama-sama. Dengan mempelajari materi ini, nantinya kalian bisa mengerti dan paham bagaimana terbentuknya suatu ikatan koordinasi itu. Untuk lebih jelasnya, mari kita simak video selengkapnya. Ikatan kovalen koordinasi. Dengan kompetensi dasar yang akan dicapai pada pembelajaran kali ini yaitu 3.5 membandingkan ikatan ion, ikatan kovalen koordinasi, dan ikatan logam serta kaitannya dengan sifat zat. Kemudian 4.5 merancang dan melakukan percobaan untuk menunjukkan karakteristik senyawa ion atau senyawa kovalen berdasarkan beberapa sifat fisika. Sehingga setelah mengikuti proses pembelajaran ini, peserta didik diharapkan untuk dapat yang pertama membahas proses pembentukan ikatan kovalen koordinasi, kemudian yang kedua menyimpulkan hasil pengamatan video. Dalam ikatan kovalen terjadi penggunaan bersama pasangan elektron ikatan untuk mencapai suatu kestabilan seperti pada gas mulia. Misalnya contoh pada senyawa HCl, di mana hidrogen dan klorin masing-masing memasangkan satu elektron valensinya untuk digunakan bersama dan membentuk ikatan kovalen tunggal. Kemudian contoh yang lainnya pada senyawa O2, di mana masing-masing oksigen memasangkan dua elektron valensinya untuk digunakan bersama sehingga membentuk ikatan kovalen rangkap 2. Kemudian contoh yang lain misalnya pada N2, di mana masing-masing nitrogen memasangkan 3 elektron valensi yang digunakan bersama sehingga membentuk ikatan kovalen rangkap 3. Nah, namun bagaimana jika pasangan elektron yang digunakan hanya berasal dari salah satu atom saja? Mungkinkah ini terjadi? Berdasarkan gejala kimia, hal ini dapat terjadi pada senyawa yang memiliki ikatan kovalen koordinasi, di mana ikatan kovalen koordinasi dapat didefinisikan yaitu ikatan kovalen di mana pasangan elektron yang dipakai bersama hanya disumbangkan oleh satu atom, sedangkan atom yang satunya lagi tidak menyumbangkan elektron. Nah, yang perlu diingat yaitu kovalen koordinasi ini hanya terjadi jika salah satu atom mempunyai elektron bebas atau PeB. Nah, contoh ikatan kovalen koordinasi yaitu berikut ini ya. Ion amonium atau NH4+ terbentuk dari amonia atau NH3 dan ion hidrogen atau H+ melalui ikatan kovalen koordinasi. Nah, untuk memahami pembentukan ikatan kovalen koordinasi pada ion amonium, maka dapat dijabarkan seperti ini. Pertama, kita jabarkan pada ikatan yang terbentuk pada amonium atau NH3, di mana nitrogen dengan nomor atom 7 memiliki
elektron valensi 5 dan struktur Lewisnya dapat digambarkan seperti ini. Dan pada hidrogen memiliki nomor atom 7 dengan konfigurasi 1 sehingga elektron valensinya 1 dan struktur Lewisnya dapat digambarkan seperti ini. Nah, untuk mencapai kestabilan, maka satu atom nitrogen berikatan dengan 3 atom hidrogen melalui ikatan kovalen tunggal yang dapat digambarkan seperti ini. Nah, selanjutnya untuk H+ merupakan kation yang terbentuk setelah satu atom hidrogen melepas satu elektron, dan setelah melepas satu elektron tersebut, maka hidrogen tidak memiliki elektron valensi lagi. Sehingga untuk memenuhi kaidah duplet, maka hidrogen membutuhkan 2 elektron valensi atau ion tambahan. Maka hal ini dapat tercapai jika apabila ion H+ berikatan dengan NH3 di mana NH3 akan menyumbangkan elektron bebasnya atau PeB untuk digunakan bersama. Adapun H+ tidak menyumbangkan elektronnya dan hanya menggunakan elektron dari NH3. Nah, sehingga dapat terbentuk ikatan kovalen seperti gambar berikut. Pasangan elektron yang hanya berasal dari atom hidrogen ini sajalah yang merupakan ikatan kovalen koordinasi. Setelah berikatan dengan cara tersebut, maka hidrogen yang merupakan ikatan kovalen koordinasi tersebut merupakan ikatan duplet atau disebut duplet karena memiliki 2 elektron valensi. Selanjutnya, jika ikatan kovalen dinyatakan dengan garis, maka ikatan kovalen koordinasi dinyatakan dengan tanda anak panah, di mana atom penyedia pasangan elektron menuju atom pengguna pasangan elektron. Nah, sehingga rumus struktur pada ion amonium yaitu sebagai berikut. Karena atom atom N sebagai penyedia atom H. Contoh yang kedua yaitu pada senyawa NH3BF3 terbentuk dari NH3 dan BF3 melalui ikatan kovalen koordinasi. Nah, untuk NH3 proses pembentukannya sama seperti contoh sebelumnya. Dan rumus Lewisnya sama seperti contoh sebelumnya, yaitu seperti ini. Sedangkan untuk BF3, B memiliki nomor atom 5 sehingga konfigurasi elektronnya yaitu 2, 3 dan elektron valensinya adalah 3, sehingga struktur Lewisnya yaitu dapat digambarkan sebagai berikut. Dan untuk fluorin dengan nomor atom 9 sehingga konfigurasinya yaitu 2, 7 dan elektron valensinya yaitu 7, sehingga struktur Lewisnya dapat digambarkan sebagai berikut. Dan lambang Lewis dari BF3 dapat digambarkan seperti ini.
Setelah berikatan seperti ini, maka ketiga atom fluorin menjadi oktet karena memiliki 8 elektron valensi, sehingga dapat dihitung ya, untuk fluorin yang atas itu elektron valensinya menjadi 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Adapun untuk boron, setelah berikatan, boron tersebut memiliki 6 elektron valensi. Nah, bagaimana untuk atom B supaya menjadi oktet atau menjadi 8? Yaitu dengan cara Bf3 berikatan dengan NH3 melalui ikatan kovalen koordinasi, di mana NH3 menyumbangkan pasangan elektron bebasnya untuk digunakan bersama, sehingga menghasilkan senyawa dengan rumus sebagai berikut. Nah, sehingga dapat dilihat ya ikatan kovalen koordinasinya yang di antara N dan B tersebut, dan boron menjadi oktet karena sekarang memiliki 8 elektron valensi. Sehingga untuk selanjutnya untuk ikatan kovalen koordinasi yang dilambangkan dengan anak panah dapat digambarkan pada gambar yang kanan itu ya, dimana NH sebagai penyedia elektron dan menuju Bf yang menggunakan pasangan elektron tersebut, sehingga rumus struktur dapat digambarkan sebagai berikut. Contoh yang ketiga yaitu pada senyawa kovalen koordinasi SO3, di mana untuk atom S dengan nomor atom 16 memiliki konfigurasi 286 sehingga elektron valensinya 6, sehingga struktur Lewisnya dapat digambarkan sebagai berikut. Kemudian untuk oksigen memiliki nomor atom 8 sehingga konfigurasinya 26 sehingga elektron valensinya 6, dan struktur Lewisnya dapat digambarkan sebagai berikut. Nah, kemudian dari jumlah elektron valensi dari S dan O ini terlihat di mana keduanya membutuhkan 2 elektron untuk mencapai kestabilan. Kestabilan apa? Yaitu mencapai kestabilan oktet. Kestabilan ini dapat dicapai dengan cara satu atom S berikatan dengan 3 atom oksigen seperti ini, di mana salah satu atom oksigen memasangkan 2 elektron pada atom S dan membentuk ikatan kovalen rangkap 2. Nah, sedangkan kedua atom oksigen yang lain dapat berikatan membentuk ikatan kovalen koordinasi dengan cara menggunakan pasangan elektron yang berada pada S sehingga membentuk ikatan kovalen koordinasi. Bisa dilihat ya ikatan kovalen koordinasinya yang atas sama yang kiri. Dan terlihat ya, yang atas sama kiri itu ikatan kovalennya hanya berasal dari S saja. Nah, sehingga pada SO3 ini terdapat 2 ikatan kovalen koordinasi dan 1 ikatan kovalen rangkap 2. Berikutnya untuk ikatan kovalen koordinasi dinyatakan dengan anak panah dapat digambarkan seperti berikut, yaitu dari S yang menyediakan elektronnya kemudian mengarah ke O yang menggunakan elektronnya. Jadi, kesimpulan dari ikatan kovalen koordinasi
yaitu ikatan kovalen koordinasi adalah ikatan kovalen di mana pasangan elektron dipakai bersama hanya disumbangkan oleh satu atom, sedangkan atom yang satu lagi tidak menyumbangkan elektron, dengan catatan hanya terjadi jika salah satu atom mempunyai pasangan elektron bebas atau PEB. Untuk latihan soalnya bisa dilihat seperti berikut ya, dan bisa dikerjakan. Saya bacakan, misalnya gambarkan struktur layers dari senyawa NNO2 dan tunjukkan bagian mana yang merupakan ikatan kovalen koordinasi dan gambarkan struktur layers dari senyawa NH4Cl dan tunjukkan bagian mana yang merupakan ikatan kovalen koordinasi. Dan video pembelajaran tentang ikatan kovalen koordinasi, semoga ini bermanfaat. Semangat belajar kimia. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.